warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran dalam channel Lab Akuntansi bersama aku, Fatiatin, dari Divisi Edukasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu latihan soal yang mengacu pada buku Intermediate Accounting Keso 4th Edition, Chapter 6, yaitu Time Value of Money. Tepatnya pada latihan soal E6.7 mengenai bond price. Langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk, mari kita cermati dulu soalnya secara seksama. Nah, di sini tertulis, what would you pay for a $100,000 debenture? Wah, di sini dari frasa ini kita tahu bahwa posisi kita di sini adalah sebagai investor atau pembeli obligasi, di mana kita bertindak sebagai pihak yang akan mengeluarkan uang kas untuk membeli obligasi tersebut, dengan harapan mendapatkan tingkat imbal hasil atau yield tertentu di masa depan. Nah, dari informasi yang diberikan di sini ada yang dapat kita ketahui adalah nilai nominal atau face value sebesar $100.000. Dan yang kedua ada pembayaran bunga tahunan atau annual interest payment sebesar $10.000. Kemudian ada tingkat bunga kupon atau state rate adalah sebesar 10%. Ini didapat dari $100.000 kemudian dibagi dengan $10.000. Nah, yang terakhir ada jangka waktu atau years to maturity adalah selama 15 tahun. Tugas kita adalah menghitung berapa harga yang harus kita bayar atau bond price jika kita menginginkan yield rate sebesar 8%, 10%, dan 12%. Nah, untuk memahami logikanya, investasi obligasi ini memberikan kita hak atas dua jenis arus kas masuk di masa depan. Arus kas masuk pertama adalah penerimaan bunga tahunan sebesar $10.000 secara berkala selama 15 tahun yang dinamakan present value of interest atau ordinary annuity. Arus kas masuk kedua adalah pengembalian nilai pokok sebesar $100.000 di akhir tahun ke-15 yang dinamakan present value of principal single sum. Karena kedua uang ini harus kita terima di masa depan, nilainya harus kita diskontokan ke nilai sekarang atau present value menggunakan tingkat yield rate yang diharapkan. Nah, sekarang mari kita kerjakan mulai dari yang bagian A, yaitu 8%. Oke, di bagian A, yield rate pasar adalah sebesar 8%. Ini lebih kecil dari state rate obligasi kita, yaitu sebesar 10%. Karena bunga obligasi kita lebih tinggi dari bunga pasar, obligasi ini akan sangat menarik baik sehingga dijual pada harga premium di atas $100.000. Bagaimana sih cara ngitungnya? Langkah pertama, kita hitung present value of principal single sum terlebih dahulu. Nah, kita tentukan dulu nih present value factor dari 8% dan 15 tahun. Caranya adalah dengan rumus seperti ini, yaitu 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah yield rate-nya yaitu 8%, kemudian dipangkatkan 15. Nah, hasilnya adalah 0,31524. Atau kita bisa melihatnya dengan tabel bantuan. Pertama-tama kita lihat dulu periodenya, yaitu selama 15 tahun. Kemudian besar yield rate-nya yaitu 8%. Yaitu jadi hasilnya 0,31524. Oke, karena sudah ditemukan present value factornya, maka selanjutnya adalah kita akan mencari present value of principal. Untuk memperoleh present value of principal, kita kalikan face value, yaitu $100.000, dengan present value factor, yaitu yang tadi telah kita tentukan, 0,31524. Nah, hasilnya adalah 31.000
$31.524. Nah, langkah keduanya kita menghitung present value of interest, ordinary annuity. Kita tentukan dulu faktor present value ordinary annuity-nya dari 8% dan 15 tahun. Kita bisa menggunakan rumus berikut. Sama dengan dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 8% atau yield rate-nya, kemudian tutup kurung, kemudian dipangkatkan dari periodenya yaitu 15. Lalu hasilnya dibagi dengan yield rate-nya atau 8%. Ini juga bisa ditentukan dari tabel bantuan. Pertama-tama kita harus melihat periodenya terlebih dahulu yaitu 15 tahun. Selanjutnya ke 8%, yaitu 8,55948. Oke, sudah sama ya teman-teman? Nah, selanjutnya untuk memperoleh present value of interest, kita mengalihkan annual interest payment yaitu $10.000 dengan faktor present value ordinary annuity yang telah kita tentukan tadi, sehingga diperoleh angka $85.595. Langkah terakhir untuk bagian A, kita jumlahkan kedua nilai sekarang tersebut untuk mendapatkan bond price, yaitu 31.524 ditambah dengan 85.595. Nah, didapatkan hasil 117.119. Ini membuktikan bahwa obligasi dijual pada harga premium. Oke, kita next ke bagian B dengan yield rate sebesar 10%. Di bagian B, yield rate pasar sebesar 10% sama persis dengan state rate obligasi kita yang juga 10%. Nah, karena imbal hasilnya sama persis, obligasi akan dijual tepat pada harga nominalnya atau disebut par value. Langkah pertamanya masih sama dengan yang tadi, kita hitung present value of principal single sum-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari present value factor dari yield rate 10% dan jatuh tempo 15 tahun. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah yield rate-nya yaitu 10%, kemudian kita pangkatkan dengan 15. Nah, hasilnya adalah 0,23939. Ini juga bisa dicari menggunakan bantuan dari tabel. Pertama-tama kita periodenya dulu, yaitu 15 tahun, kemudian 10%. Nah, di sini ada angka 0,23939, angka yang sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mencari present value of principal. Caranya masih sama, kita kalikan face value yaitu $100.000, kemudian dikalikan dengan present value faktornya yang telah kita tentukan tadi, sehingga didapatkan present value of principal sebesar 23.939. Nah, langkah kedua, kita hitung present value of interest, ordinary annuity. Yang pertama, faktor kita mencari faktor present value ordinary annuity dari 10 yield rate 10% dan jangka jatuh tempo 15 tahun. Nah, di sini caranya masih sama dengan yang tadi atau bisa juga dengan bantuan tabel. Di sini yaitu tahun periodenya 15, kemudian 10% yaitu 7,60608 teman-teman. Nah, angkanya sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ditentukan, kita akan mencari present value of interest-nya. Caranya kita kalikan dari annual interest payment dengan faktor present value ordinary annuity. Nah, hasilnya adalah 76.061. Langkah terakhir untuk bagian B, kita tambahkan kedua hasilnya, yaitu 23.939 ditambah 76.061. Nah, hasilnya adalah $100.000. Ini angka yang sama dengan face value. Jadi, ini disebut par value. Selanjutnya, kita next ke bagian C, yaitu dengan yield rate sebesar 12%.
Yield rate yang diharapkan naik menjadi 2%, sementara obligasi kita hanya memberikan bunga 10%. Karena bunga obligasi kita lebih kecil dari pasar, harganya harus didiskon atau dijual secara diskon, yaitu di bawah 100.000 dolar. Nah, langkah pertamanya kita hitung present value of principal single sum. Caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu kita mencari nilai present value faktornya dari yield rate 12% dengan jatuh tempo 15 tahun, yaitu caranya masih sama, yaitu 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah yield rate-nya, yaitu 12%, kemudian dipangkatkan dengan periodenya, yaitu 15. Nah, ini juga bisa dilihat dari bantuan tabel. Nih, sini kita lihat periodenya 15, kemudian 12%, yaitu 0,18270. Nah, sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari present value of principal. Nah, ini didapat dari hasil perkalian face value, yaitu 100.000 dolar dikali dengan 0,18270. Hasilnya yaitu 18.270. Nah, langkah keduanya kita hitung present value of interest ordinary annuity. Nilai faktor present value ordinary annuity ini bisa dapat dengan rumus yang tadi kita sudah tentukan di bagian A, atau bisa juga dengan tabel bantuan di sini, yaitu 15 dengan 12% di sini, 6,81086. Sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari present value of interest. Nah, ini didapat dari perkalian dari annual interest payment, yaitu sebesar 10.000 dolar, kemudian dikalikan dengan faktor present value ordinary annuity-nya. Hasilnya adalah 68.109. Nah, angka terakhir untuk bagian C kita jumlahkan kedua nilai sekarang tersebut, yaitu 18.270 ditambah dengan 68.109, yaitu hasilnya 86.378. Terbukti secara akurat bahwa harga obligasi berada di bawah nilai nominal atau mengalami diskon. Oke, sebagai kesimpulan dari yang telah kita kerjakan, kita bisa melihat secara jelas hubungan antara yield dan harga obligasi. Saat yield rate 8% atau di bawah kupon rate yaitu 10%, kita atau sebagai investor mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari pasar sehingga obligasi dijual di atas nilai nominal atau sold at premium seharga 117.119. Nah, kedua, saat yield rate 10% atau sama dengan kupon rate yaitu 10%, bunga obligasi sama dengan imbal hasil pasar sehingga obligasi dijual sebesar nilai nominalnya atau sold at par harga 100.000 dolar. Nah, lalu saat yield rate 12% atau di atas kupon rate yaitu 10%, bunga obligasi lebih rendah daripada pasar sehingga obligasi dijual di bawah nilai nominal atau sold at discount seharga 86.378. Jadi, itu tadi pembahasan lengkap mengenai latihan soal 6.7 kita pada hari ini. Semoga penjelasan bertahap yang aku sampaikan bisa dengan mudah dipahami dan membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan tugas atau ujian akuntansi keuangan di kampus nanti ya. Jika kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like, berikan komentar jika ada bagian langkah yang masih ingin kalian tanyakan. Dan pastikan untuk klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi akuntansi menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita bisa belajar bareng di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku Fatiatin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.